Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, di mata kuliah pengantar ilmu fikih ini insyaallah saya akan membawakan materi yang berjudul tentang zakat profesi dan wakaf tunai. Nah, jadi sudah menjadi sunatullah ya, seiring berjalannya waktu ataupun zaman itu pasti akan bermunculan permasalahan-permasalahan baru, termasuk dalam permasalahan fikih. Nah, permasalahan-permasalahan baru dalam fikih ini lebih kita kenal dengan fikih kontemporer. Nah, dan pembahasan kali ini atau zakat profesi dan wakaf tunai ini adalah dua hal yang masuk ke dalam ranah fikih kontemporer, dan insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu adalah zakat profesi. Yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang didapat dari keahlian tertentu seperti dokter, arsitek, guru, penjahit, pengrajin tangan, pegawai negeri dan swasta. Penghasilan seperti ini dalam literatur fikih sering disebut dengan al-ma'al al-mustafad, yaitu harta yang didapat. Ya, jadi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan itu tadi ya dari hasil pendapatan seorang yang bekerja, dari apapun itu pekerjaannya, selama hal tersebut adalah halal. Ya, cuman dalam menyikapi zakat profesi ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Nah, kalau yang tidak setuju dari kalangan yang berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak terdapat, berkata bahwa zakat profesi itu tidak terdapat dalam ajaran Islam karena tidak ada pada zaman Rasulullah. Yang ada adalah zakat mal, zakat harta, katanya kalau dari kubu yang tidak setuju. Namun kalau kita perhatikan, sebenarnya zakat profesi dengan zakat mal itu hakikatnya sama, karena yang dikeluarkan adalah berupa harta ataupun uang. Hanya beda dalam penyebutan saja, zakat mal dan juga zakat profesi. Karena siapa saja yang mempunyai harta dan memenuhi syarat-syaratnya seperti lebih dari nisab atau batasan tertentu dan berlangsung 1 tahun, maka akan terkena kewajiban zakat. Baik harta itu didapat dari hadiah, warisan, hasil suatu pekerjaan, ataupun dari sumber-sumber lain yang halal. Nah, sebagian kalangan yang mengingkari adanya zakat profesi tersebut disebabkan mereka tidak setuju dengan cara penghitungannya, yang mengkiaskan zakat profesi dengan zakat pertanian. Tetapi dalam cara pembayarannya kan sebenarnya bebas-bebas saja ya, bisa mengkiaskan dengan zakat pertanian atau zakat perdagangan atau zakat emas dan lain sebagainya. Yang penting, poin pentingnya adalah bahwa profesi atau pendapatan dari profesi seseorang itu dikenakan wajib pajak, dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Selanjutnya adalah, nah ini yang menjadi dasar pensyariatan zakat profesi ini. Nah, sebelumnya saya singgung ya, karena zakat profesi ini adalah masalah fikih kontemporer, sehingga pembahasan ini tidak akan ditemukan di dalam kitab-kitab para ulama terdahulu, tetapi akan dibahas dalam kitab-kitab ulama kontemporer juga. Ya, dan yang menjadi dasar pensyariatan zakat profesi ini yang pertama adalah dalam Quran surat Al-Dhariyat ayat 19 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nah,
dasar yang selanjutnya yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bersedekahlah atau keluarkanlah zakat dari apa yang baik-baik, dari apa yang kalian usahakan. Ya, dari dua dasar tersebut akhirnya para ulama pun berpendapat bahwa memang penghasilan dari pekerjaan seseorang itu diwajibkan pajak atasnya. Nah, dan jumlahnya itu ya sesuai dengan zakat emas, yaitu 2,5% dari hasil pendapatan. Nah, dan dalam masalah pembayarannya itu bebas ya, jadi mau setahun sekali dari keseluruhan pendapatannya setelah dikurangi kebutuhan pokok, ataupun setiap kali ia mendapatkan pendapatan langsung dipotong 2,5%, itu tidak mengapa ya. Poin pentingnya yaitu ulama sepakat bahwa memang dari hasil profesi seseorang itu jika sudah mencapai nisabnya wajib dikenakan zakat ya. Pembahasan selanjutnya yaitu pembagian harta penghasilannya. Jadi seseorang yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya itu, nah penghasilannya ini dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama yaitu penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya uang hasil panen padi, dan telah dikeluarkan zakatnya 5% atau 10%, maka hal tersebut tidak perlu dizakati kembali pada tahun yang sama karena harta asalnya sudah dizakati. Hal ini untuk mencegah terjadinya dua kali zakat. Nah, yang kedua yaitu penghasilan yang berasal dari pekerjaan tertentu yang belum dizakati, seperti gaji, upah, honor, dan sejenisnya. Maka harta tersebut harus terkumpul selama 1 tahun dan dikurangi kebutuhan pokok sehingga sampai nisab. Jika telah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% menurut pendapat yang lebih benar. Ya, pembahasan selanjutnya yaitu ketentuan zakat profesi, atau bagaimana sih cara melakukan pembayaran zakat profesi. Ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama yaitu zakat profesi, ketentuan pembayarannya itu dikiaskan kepada zakat perdagangan, yaitu bagaimana artinya nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan sama dengan zakat perdagangan. Nisabnya senilai 55 gram emas, kadarnya 25%, dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. Itu pendapat yang pertama ya. Jadi membayarnya adalah setahun sekali ya. Kadarnya yaitu nisabnya jika memang setara dengan 85 gram emas, dan kadar yang harus dizakatkan adalah 25% dari pendapatan tersebut ya. Ini pendapat pertama, dibayar dengan rentang 1 tahun sekali. Kemudian pendapat yang kedua yaitu zakat profesi dikiaskan kepada zakat pertanian, artinya setiap orang yang mendapatkan uang dari profesinya langsung dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu 1 tahun terlebih dahulu, tetapi besarnya mengikuti zakat emas yaitu 2,5%. Nah, kalau yang pendapat kedua ini membayarnya yaitu setiap kali mendapatkan ya. Jadi untuk pendapat yang kedua ini pembayaran zakatnya itu dilakukan setiap kali mendapatkan penghasilan, baik itu sebulan sekali ataupun ya pokoknya setiap kali mendapatkan penghasilan tersebut langsung dikeluarkan
0,5% dari hasil pendapatannya. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya sama saja yang dikeluarkan seperti itu, cuman kalau dalam pendapat pertama nanti membayarnya langsung sekaligus selama 1 tahun itu, sedangkan kalau pendapat yang kedua itu seperti dicicil lah membayarnya, yaitu ya. Jadi tidak ada masalah dalam ketentuan apakah penghasilan profesi seseorang itu dikenakan zakat. Nah, tidak ada perbedaan, semuanya sepakat bahwa memang hasil pendapatan tersebut diwajibkan zakat, akan tapi perbedaannya hanya dalam masalah pembayarannya saja. Nah, maka dibebaskan mau mengikut pendapat yang pertama yang dilakukan 1 tahun sekali, ataupun pendapat kedua yang dilakukan setiap kali mendapatkan pendapatan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan tentang zakat profesi. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang wakaf tunai. Dan ini termasuk dalam masalah fikih kontemporer. Apa sih itu zakat tunai, wakaf tunai? Nah, wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang dalam surat-surat berharga seperti saham dan juga cek. Nah, selama ini kan pasti kita mendengar bahwa wakaf itu identik dengan sesuatu yang berbentuk seperti bangunan, tanah, ataupun Al-Quran dan lain sebagainya, pokoknya benda-benda yang berbentuk fisik. Nah, sedangkan kalau wakaf tunai ini tidak benda-benda yang seperti itu, akan tetapi yang diwakafkan adalah berupa uang. Nah, selanjutnya hukum wakaf tunai. Dari perbedaan ini, maka apa sih hukum dari wakaf tunai ini? Nah, hukum wakaf tunai ini terbagi menjadi 2 kubu juga. Yang pertama yaitu wakaf tunai hukumnya tidak boleh. Nah, ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa memang wakaf tunai itu tidak diperbolehkan. Nah, dan yang pendapat kedua adalah wakaf tunai hukumnya boleh. Ini adalah pendapat Imam Zuhri. Nah, kemudian kita akan bahas tentang landasan pendapat pertama. Kok bisa sih ada yang mengatakan bahwa wakaf tunai itu tidak diperbolehkan? Apa sih landasan mereka? Yaitu yang pertama, mereka beralasan bahwa uang zatnya bisa habis dengan sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dan dibelanjakan sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari wakaf adalah harta yang tetap. Oleh karena itu ada pensyaratan agar benda yang diwakafkan harus tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Nah, sehingga dari itulah dipakai alasan ini untuk menolak wakaf tunai ini, karena kalau uang sekali pakai langsung habis gitu. Sedangkan tujuan dari wakaf itu agar bisa bermanfaat, digunakan terus-menerus. Nah, ini salah satu landasan dari pendapat pertama. Kemudian landasan yang lain yaitu uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Nah, ini juga menjadi alasan bagi yang berpendapat bahwa wakaf tunai itu tidak diperbolehkan. Ya, sedangkan landasan pendapat kedua yang menyebutkan bahwa wakaf tunai itu boleh, itu berlandaskan kepada suatu hadis yang bunyinya ani Zuhri qala fi man ja'ala alfa dinarin fi sabilillahi dafa'aha ila ghulam
lahu tajirin yattajiru biha wa ja'ala ruhbahu sadaqatun lil masakin wal aqrabin, yang bahwa ada seseorang yang mewakafkan 1000 dinar yang berbentuk uang ini di jalan Allah, dan uang tersebut diberikan kepada pembantunya untuk diinvestasikan. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa memang wakaf tunai yang berupa uang itu memang boleh dilakukan. Jadi wakaf itu tidak harus berupa barang yang berbentuk saja, cuman uang pun tidak mengapa, seperti itu. Ya, dasar selanjutnya dari pendapat kedua ini, dasar selanjutnya yang menjadi dasar pendapat kedua ini dibahas dalam suatu kitab yang bunyinya Ja'a fi Hasyiyati Ibni Abidin wa anil Ansar wa kana min ashabi Zufar fi man waqafa darahim aw ma yukalu aw ma yuzanu aw yajuzu dhalika, qala na'am, qila wa kaifa, qala bi daf'i darahim mudarabah thumma yatasaddaq biha fil wajhi alladhi waqafa alaihi, yang artinya dari Al-Ansari, dia adalah salah satu sahabat Jufar. Ditanya tentang orang yang berwakaf dengan dirham atau dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar, apakah itu dibolehkan? Maka Al-Ansari menjawab, ya boleh. Mereka bertanya bagaimana caranya. Beliau menjawab dengan cara menginvestasikan dirham tersebut dalam mudharabah, kemudian keuntungannya disalurkan pada sedekahan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah, kemudian hasilnya disedekahkan. Nah, ini perkataan dari Al-Ansari yang mengatakan bahwa memang wakaf tunai yang berupa uang itu boleh. Nah, masih ada juga dasarnya lagi dari pendapat kedua ini. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Muwaddahanah Al-Kubra, yang mana Imam Malik disebutkan au qila lahu falau anna rajulan habbasa mi'ata dinarin mawqufatin yaslafahan nas wa yaruddunaha ala dhalika ja'alaha hubusan hal tara fiha zakatun, faqala na'am ara fiha zakatun. Ditanya kepada beliau tentang hukum seorang laki-laki yang menjadikan uangnya sebagai 100 dinar sebagai wakaf untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan akan dikembalikan kepadanya lagi untuk disimpan lagi, apakah harta seperti ini terkena kewajiban zakat? Maka beliau menjawab, ya, saya berpendapat wajib dikeluarkan zakat. Nah, ini jadi Imam Malik mengatakan bahwa memang pendapatan seseorang itu ketika mencapai nisabnya wajib dikenakan zakat. Ya, jadi dalam masalah wakaf tunai ini ada yang berpendapat tidak boleh, namun ada juga yang berpendapat boleh. Namun yang paling kuat di antara pendapat tersebut adalah yang berpendapat wakaf tunai itu boleh. Karena tujuan disyariatkan wakaf adalah menahan pokoknya dan menyebarkan manfaat darinya. Dan wakaf uang yang dimaksud bukanlah zat uang, tapi nilainya. Jadi yang dimanfaatkan tuh bukan kertasnya, bukan logamnya, tetapi kan nilainya itu yang dimanfaatkan, sehingga bisa diganti dengan uang lainnya selama nilainya sama, ataupun bisa diganti dengan barang yang lebih bermanfaat, seperti itu. Selanjutnya itu simpulan dari dua pembahasan tadi, yaitu zakat profesi dan juga wakaf tunai. Keduanya adalah fikih kontemporer yang mana tidak dibahas dalam kitab-kitab ulama terdahulu, tetapi dibahas dalam kitab-kitab ulama sekarang.
Nah, dalam masalah zakat profesi itu semuanya sepakat bahwa memang pendapatan pendapatan dari profesi seseorang atau hasil kerja seseorang itu diwajibkan dikenakan zakat selama pendapatannya itu mencapai nisabnya. Nah, namun dalam masalah tata cara pembayarannya itu terbagi menjadi dua, bisa dikiaskan dengan zakat pertanian ataupun zakat perdagangan. Kalau pertanian itu dilakukan 1 tahun sekali, namun yang pendapat kedua dilakukan setiap kali mendapatkan penghasilan. Kemudian untuk yang wakaf tunai itu terbagi menjadi dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, namun ada juga yang mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh tadi dengan landasan bahwa memang uang itu zatnya bisa habis dengan sekali pakai, padahal tujuan dari wakaf adalah bisa dipergunakan dalam waktu atau jangka waktu yang panjang, sedangkan uang tidak seperti itu. Kemudian alasan yang kedua, uang diciptakan sebagai alat tukar, bukan alat untuk dimanfaatkan zatnya itu. Nah, itu pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan tidak boleh. Namun yang berpendapat bahwa wakaf tunai itu boleh, yaitu tadi berlandaskan atau berdasarkan penjelasan-penjelasan ulama, bahkan berlandaskan salah satu hadis juga dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari dua pendapat ini yang paling rojih atau yang paling kuat adalah yang berpendapat bahwa wakaf tunai itu boleh untuk dilakukan. Jadi wakaf itu tidak selamanya berbentuk barang, tidak selamanya berbentuk bangunan, namun juga uang pun boleh untuk diwakafkan. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurangnya saya mohon maaf, dan lebihnya kebenarannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu lakum wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.